Selamat datang sahabat saya semuanya. Akhirnya kita bisa bertemu secara virtual melalui video YouTube ini. Semoga kedepannya teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat seputar main teknologi sehingga teman-teman bisa menstrukturkan perjalanan hidupnya jadi lebih mudah. Oke, jujur teman-teman, seneng banget saya bisa berbagi kembali sama teman-teman semua untuk berbicara tentang main teknologi, berbasiskan psikologi dan NLP. Teman-teman semua, bicara soal kesuksesan. Siapa sih yang nggak mau sukses? Begitupun Anda kan. Banyak orang yang udah mati-matian, mengeluarkan banyak effort, tenaga, uang, waktu, bahkan mengorbankan banyak hal. Tapi kok ternyata nggak sukses-sukses, nggak menemukan apa yang jadi tujuan atau life call-nya. Terus kenapa masalahnya? Mungkin bisa jadi karena mental block. Bukan karena kita nggak mampu untuk mencapai garis finish. Bukan karena juga kita nggak punya bakat untuk bisa sampai ke garis akhir. Dan ternyata bukan juga karena kita nggak layak untuk bisa jadi seorang pemenang. Bukan itu semua. Biasanya hal itu terjadi karena Anda masih merawat mental block itu dengan baik. Nah, di video ini saya akan bercerita, akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya untuk Anda bisa menghancurkan mental block sehingga Anda bisa memulai kehidupan yang baru dengan perjalanan yang baru dengan kondisi, state yang baru. Teman-teman semuanya, di chapter pertama, kita bicara mental block. Apa sih itu mental block? Secara sederhana, mental block adalah keterbatasan mental. Yang akhirnya ketika Anda memulai sesuatu, atau Anda akan membuat sesuatu, atau Anda akan mengerjakan sesuatu, lalu ada yang berisik di dalam kepala Anda. Macam-macam bentuk kalimatnya, pertanyaannya. Ada orang isi kepalanya berisik mengatakan, kayaknya saya nggak bisa deh untuk melakukan itu. Atau mungkin kalimatnya, pertanyaannya berbeda, tapi maknanya sama. Kayaknya kamu nggak bakat, kayaknya kamu nggak cocok, kayaknya kamu lebih bagus kerja di air, katanya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang itu akan memulai perjalanan baru, lalu pertanyaan itu muncul, akhirnya mereka harus pindah haluan. Dan itu terus yang terjadi sehingga akhirnya mereka nggak sampai-sampai ke garis finish. Bagaimana dengan Anda? Menariknya di dalam video ini, kita akan sama-sama membahas lebih dalam bagaimana caranya untuk bisa mendobrak mental block itu. Kita masuk ke chapter kedua. Chapter kedua kita bicara tentang apa sih sebab-sebab yang membuat Anda atau banyak orang itu akhirnya memiliki mental block. Akhirnya mereka jadi nggak berdaya untuk bisa memulai perjalanan baru, memulai karir yang baru, memulai profesi yang baru, memulai sesuatu yang baru. Kerasanya tuh sangat sulit gitu loh. Kerasanya tuh bener-bener struggling gitu loh. Nggak senikmat dan semudah ketika ada orang lain di luar sana yang sukses itu kalau bikin sesuatu tuh gampang-gampang aja. Gitu nggak sih yang teman-teman rasain? Nah sekarang kita cari tahu sebabnya. Sebab yang pertama, biasanya tanpa kita sadari mental block ini sudah tertanam saat kita masih kecil. Menurut fakta psikologi dan neuroscience teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman belajar tentang hipnosis atau hipnoterapi atau bahkan NLP, kita sama-sama belajar di sana, kita sama-sama sepakat di sana bahwa manusia dengan umur 7 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah, itu yang sangat dominan adalah bawah sadarnya. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan, dia rasakan, itu akan mudah terprogram dengan bawah sadarnya. Dan apa yang terjadi? Ketika informasi yang dia lihat, yang dia dengar, dia lakukan, dia ucapkan, dia rasakan, itu jadi program. Yang berbahaya adalah program itu akan dibawa terus sampai di umur Anda saat ini. Tanpa Anda sadari. Contoh, ketika Anda waktu kecil dulu, mungkin Anda bisa mengingat-ingat kejadian itu, ketika Anda akan memulai sesuatu, lalu teman Anda bilang, alah nggak pantas lo ngelakuin itu. Nah,
Atau teman Anda yang lain mengatakan, "Alah, hidup yang biasa-biasa aja lah. Nggak usah kayak gitu, nggak pantas, nggak cocok." Atau bahkan orang tua yang mengatakan, atau bahkan keluarga Anda sendiri yang mengatakan itu. Bahwa nggak usah neko-neko lah, nggak usah macem-macem lah, hidup aja seperti biasanya. Tapi tanpa mereka sadari, banyak orang bermimpi untuk hidup luar biasa. Dan ternyata untuk mendapatkan hidup yang luar biasa tentu harus digunakan cara-cara yang tidak biasa. Karena kalau Anda mencapai kehidupan yang luar biasa, tapi yang Anda lakukan adalah cara-cara biasa yang sering dilakukan oleh banyak orang kebanyakan, so gimana caranya Anda untuk menang? Kompetitor Anda banyak, nggak ada perbedaannya antara Anda dengan yang lainnya. Jadi yang pertama, hati-hati dengan orang-orang terdekat Anda. Karena apa yang Anda dengar di sana, apa yang Anda lihat di sana dari orang sekeliling Anda, itu berpotensi menjadi program di dalam bawah sadar Anda dan membuat Anda memiliki mental block negatif. Lalu yang kedua, periksa lingkungan Anda. Mungkin mental block itu nggak diciptakan di rumah, tapi mungkin di luar rumah. Pada saat Anda lagi makan siang dengan rekan kerja Anda, atau dengan atasan Anda, di sebuah kantin perusahaan Anda, atau Anda makan dengan teman sepermainan Anda, lalu di sana yang diobrolin itu lebih banyak seputar hal-hal yang negatif, seputar hal-hal yang penuh dengan ketidakmungkinan. Padahal jelas sekali di dalam NLP, teman-teman. Ada satu presuposisi yang mengatakan human work perfectly. Setiap manusia itu dapat melakukan sesuatu secara sempurna. Dapat mencapai ekselensi dirinya dengan sempurna. Jadi kenapa Anda harus percaya dengan atasan Anda harus percaya dengan rekan kerja Anda harus percaya dengan teman-teman Anda yang mengatakan bahwa banyak hal yang nggak mungkin. Kalau seandainya Anda memiliki semua hal yang Anda perlukan untuk mencapai ketidakmungkinan tersebut, bagaimana persepsi dan tanggapan Anda? Apakah Anda akan merubah belief Anda untuk mengatakan, oh kalau sumber dayanya semua ada, harusnya saya bisa sampai. Kalau itu adalah jawaban Anda, itu artinya tidak ada yang namanya ketidakmungkinan. Yang ada adalah ketidakmauan dan ketidakmampuan. Semua orang bisa menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tapi, apakah mereka mampu? So, ketika mereka mampu, apakah mereka mau? Nah, jadi silahkan Anda cek siapa teman terdekat Anda di lingkungan Anda. Anda perhatikan di sana, Anda periksa. Apakah ada orang-orang yang penuh dengan negativitas sehingga hal yang dibicarakan oleh mereka itu masuk terprogram di dalam bawah sadar Anda. Jika itu ada, pilihan Anda hanyalah berusaha untuk menyadarkan teman Anda tersebut, untuk membicarakan hal-hal yang lebih memberdayakan. Jika tidak bisa juga, Anda tinggalkan. Karena hidup ini hanya sekali, jadi pilihan kita hanya dua. Kita mau bertahan dengan sesuatu yang menyengsarakan, atau kita memilih dengan resiko yang kita tanggung, mungkin tidak nyaman di awal, tapi masa depan kita bisa aman. Lalu yang ketiga adalah hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan dalam hati. Biasanya beberapa orang ketika mereka pulang kerja, mereka berada dalam kelelahan, atau mereka break dari aktivitinya, lalu mereka menyendiri di teras atau di ruang kerjanya, atau di tempat-tempat yang nyaman bagi mereka, lalu mereka sambil meminum minuman favorit atau makan makanan favorit, mereka tanpa sadar membayangkan lalu berucap dalam hati atau self-talk dengan hal-hal yang negatif. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Kayaknya dia lebih bagus dari saya. Kayaknya dia lebih mampu dari saya. Kayaknya dia lebih hebat dari saya. Itu jangan dilakukan, teman-teman. Mulai dari sekarang Anda harus sadari apa yang Anda ucapkan di dalam hati Anda. Karena kenapa? Bawah sadar tidak dapat mengenali mana realita, mana imajinasi. So, ketika Anda mengatakan hal-hal tersebut dalam hati Anda, bawah sadar Anda akan menganggap bahwa hal tersebut juga terjadi di dalam hidup Anda. Itulah kenapa orang yang merasa hidupnya sering sial, mungkin tanpa sadar mereka sering berkata dalam hati atau bertanya di dalam hatinya,
hidup saya penuh kesialan, kenapa hidup saya selalu sial. Itu jangan dilakukan. Karena ketika itu sudah masuk menjadi program bagi bawah sadar Anda, maka apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda ucapkan dalam hati, itu akan selalu didorong untuk mewujudkan kata-kata negatif Anda sebelumnya. Jadi jangan lupa bagaimana caranya kita untuk mengenali sebab-sebabnya. Yang pertama, ingat-ingat apakah masa kecil Anda penuh dengan ungkapan-ungkapan yang negatif. Lalu yang kedua, periksa lingkungan Anda. Lalu yang ketiga, sadari ketika Anda sendiri stop untuk mengungkapkan hal-hal yang negatif dalam hati Anda. Lalu gimana caranya, solusinya untuk mendobrak semua mental block itu? Kita masuk chapter ketiga. Di chapter ketiga, teman-teman, kita masuk ke dalam bagaimana cara mengatasi mental block tersebut. Sebenarnya ada banyak sekali caranya di dalam dunia neuroscience, dalam dunia psikologi, dalam dunia hipnoterapi, hipnosis, NLP, bahkan dunia yang lain, keilmuan yang lain banyak sekali caranya. Tapi satu yang ingin saya bicarakan di video ini karena saya adalah seorang praktisi, seorang trainer di bidang NLP dan trainer soft skill yang berbasiskan psikologi. Saya suka sekali dengan keilmuan itu. Jadi kita akan fokus bicara dari dua keilmuan itu aja. Cara yang paling mudah mengatasi mental block yang pertama adalah Anda terima dulu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu cara pertama. Anda akui dulu bahwa semua ungkapan negatif yang Anda pernah ucapkan tanpa sadar itu adalah sebuah kesalahan. Anda akui, Anda terima. Dan Anda jangan denial dengan itu. Anda jangan membenarkan itu dengan mengatakan itu kan nggak sengaja. Itu kan di luar kesadaran saya. Jangan. Anda sadari itu sebuah kesalahan. Karena ketika Anda menyadari itu sebuah kesalahan, Anda tahu ini yang salah, Anda akan bisa membedakan mana yang benar. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu adalah ketidaksengajaan atau itu terjadi di luar kesadaran Anda, maka itu akan terjadi lagi berikutnya. Karena kalau Anda analisa, saya nggak sengaja, itu di luar kesadaran saya, artinya Anda seolah-olah mengatakan Anda tidak punya kontrol atas pikiran Anda. Bahwa sebenarnya yang menguasai pikiran kita ya kita sendiri, kenapa kita yang harus dikuasai oleh pikiran kita, kan itu masalahnya. Jadi Anda sadari bahwa itu semua adalah kesalahan. Anda akui, Anda ucapkan dalam hati Anda. Kalau perlu Anda suarakan, kalau perlu Anda tulis, ini adalah kesalahan-kesalahan saya gitu. Jadi Anda bisa aware, apa yang salah yang harus saya tinggalkan dan apa yang benar. Lalu yang kedua, selain Anda mengungkapkan, selain Anda menerima bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, yang kedua adalah lakukan reframing. Di dalam NLP kita mengenal sebuah teknik yang namanya reframing atau membingkai ulang sudut pandang kita, mindset kita terhadap suatu hal yang terjadi di luar kita. John Maxwell pernah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bisa untuk merubah dunia yang ada di luar saya. Tapi setiap orang punya kemampuan untuk merubah cara pandangnya dalam melihat dunianya. So artinya sesuatu yang ada di luar kita, kita nggak bisa ubah. Tapi kita bisa mengkontrol apa yang muncul di dalam pikiran kita. Jadi lakukan reframing. Anda bingkai ulang sudut pandang Anda. Setiap Anda menemukan sebuah kesulitan, sebuah hambatan, sebuah kendala, jangan anggap itu sebagai jalannya semesta untuk membuat Anda berada di tempat yang sama. Jangan menganggap itu adalah caranya Tuhan untuk membuat saya gagal. No, jangan. Jangan. Ketika Anda memulai sesuatu, lalu Anda menemukan kegagalan, Anda lihat dari sudut pandang yang lebih positif. Oh, ini mungkin semesta sedang mengajarkan saya bahwa mungkin ada cara yang lebih baik dari sebelumnya. Oh, mungkin ini caranya Tuhan untuk memberikan pendidikan kepada saya bahwa saya harus more kreatif. So, mungkin itu caranya Tuhan untuk memberikan kita pendidikan bahwa kita sedang diberitahu nih, bahwa kamu kalau ingin melakukan cara yang lebih bagus, ada loh caranya, yang lain. Tinggalkan cara yang lama. Oh mungkin ini caranya Tuhan sedang memberikan awareness kepada saya, kamu kurang belajar nih dalam skill ini, ayo kamu cari kursus, cari webinar, cari workshop, kamu lengkapi kompetensinya. Oh mungkin ini caranya Tuhan dan semesta untuk membuat saya aware atas kelemahan saya.
Kalau saya tahu kelemahan saya apa, artinya saya tahu apa yang harus saya lengkapi. Kalau saya tahu apa yang harus saya lengkapi, saya akan jadikan itu jadi sebuah kelebihan untuk membantu saya dalam berproses lebih mudah. Atau ketika Anda buntu terhadap suatu proyek atau suatu hal, Anda nggak tahu harus melakukan apa. Anda jangan lihat itu sebagai tanda bahwa Anda bukanlah orang yang layak untuk berhasil. Anda jangan lihat itu sebagai ini adalah sebuah hal yang akan membuat Anda nggak bisa dipromosikan. Jangan. No. Anda tinggalkan mindset itu. Mindset-mindset negatif itu. Itu bahaya, itu racun. Yang harus Anda lakukan adalah reframing. Ketika proyek Anda gagal, Anda buntu dalam sebuah proses, yang Anda harus cek adalah apa makna positif yang seolah-olah ingin dibicarakan oleh semesta kepada kita. Apakah saya butuh supporting? Apakah saya butuh kolaborasi? Mungkin. Atau apakah saya harus mungkin kembali lagi ke sebelumnya, meningkatkan kapasitas saya mungkin. Bisa jadi proyek ini memang membutuhkan kualifikasi yang tinggi. Dengan adanya kebuntuan, sebenarnya saya sedang diberitahukan bahwa kompetensi saya belum memenuhi kualifikasi. Ketika itu semua teman-teman lakukan, Anda memiliki state yang lebih positif. Dan state yang positif itu akan membuat energi Anda lebih powerful untuk more kreatif, untuk more produktif. Dan energi yang positif tersebut itu juga akan berpengaruh dengan mindset Anda untuk grow, untuk bertumbuh, berkembang. Sehingga Anda lebih mudah dalam melihat mana peluang, mana kesempatan. Jadi pertanyaan saya untuk Anda adalah, sudah siapkah Anda menjadi tuan bagi pikiran Anda? Kita ketemu di video selanjutnya.